Hari telah berganti dan hari ini adalah hari ketiga Widya dan ketiga anaknya bekerja untuk William. Jujur, Widya merasa malu bisa-bisanya istri seorang pengusaha kini menjadi OG di perusahaan orang lain, dan lebih malu lagi kalau teman sosialitanya sampai ada yang tahu. Malu ditaruh di mana mukanya. Hari ini Widya dan Fiora sudah pulang, namun sebelum pulang ke rumah, Widya membawa putrinya pergi ke suatu tempat. Ia tidak ingin janin dalam kandungan Fiora tumbuh dan nantinya lahir ke dunia. Itu sebabnya Widya membawa putrinya pergi ke dukun beranak untuk menggugurkan kandungan Fiora. "Kita mau kemana, Ma?" tanya Fiora setelah sadar jika jalan yang dilewatinya bukan jalan menuju ke rumah. "Nanti kamu juga akan tahu," jawab Widya. Sontak Fiora mengernyitkan keningnya. Ia benar-benar tidak tahu kemana ibunya akan membawanya pergi. Hampir 1 jam lebih perjalanan, mereka sampai di tempat tujuan. Fiora menelisik tempat tersebut. Hanya ada satu rumah yang terbuat dari bambu. Halamannya cukup luas sehingga muat untuk mobil. Fiora benar-benar masih bingung untuk apa ibunya membawanya ke tempat seperti itu. "Mah, sebenarnya kita mau ngapain ke sini?" tanya Fiora. "Mau menggugurkan kandungan kamu. Mama tidak mau anak haram itu sampai lahir," jawab Widya. Fiora cukup syok mendengar hal tersebut. Ia memang membenci janin yang kini bersemayam di rahimnya. Tapi Fiora tidak pernah ada niat untuk menggugurkannya. "Mah, sebaiknya jangan. Biarkan saja. Nurut sama Mama. Kamu mau ditendang dari rumah dan dicoret dari daftar waris sama Papa." Widya memotong ucapan putrinya. Seketika Fiora diam. Ia tidak mau kalau harus ditendang dari rumah lalu dicoret dari daftar waris. "Kamu mau?" Widya menatap wajah putrinya. Seketika Fiora menggeleng. "Ya sudah, ayo ikut Mama." Widya melangkah lebih dulu dan diikuti oleh putrinya. "Mah, kenapa harus ke dukun? Kenapa tidak ke bidan saja? Kan banyak bidan yang suka aborsi," ujar Fiora seraya melangkah di samping ibunya. "Ke bidan biayanya lebih mahal, kalau ke dukun murah. Dan lagi, kamu lupa kalau fasilitas masih belum dikembalikan sama Papa," saut Widya. Mendengar itu Fiora hanya mengangguk. Kini mereka sudah berada di dalam. Saat ini Widya sedang berbincang dengan Mbah Dukun. Sementara itu Fiora memilih untuk menunggu sembari duduk di kursi kayu. Fiora menelisik rumah tersebut sangat sederhana, tapi auranya begitu menyeramkan. "Suruh putrimu untuk berbaring di atas dipan, lalu tutup dengan kain jarik ini." Mbah Sariem memberikan kain jarik tersebut kepada Widya. "Baik, Mbah." Widya mengangguk, lalu melangkah mendekati putrinya dan meminta sang putri untuk berbaring di atas divan. "Fiora, ayo berbaring," titah Widya. Tidak ingin membantah, Fiora memilih menurut. Setelah berbaring, bagian perut sampai bawah Widya tutup menggunakan kain jarik. Selang beberapa menit, Mbah Sariem datang dengan membawa mangkuk kecil yang isinya entah apa. "Minum ramuan ini dan kita tunggu sampai 10 menit sampai ramuannya bekerja." Fiora meminum ramuan tersebut. Rasanya begitu pahit. Setelah 10 menit perut Fiora tiba-tiba terasa sakit. Melihat itu Mbah Sariem segera bertindak. Wanita tua dengan rambut yang sebagian sudah memutih mulai memijat perut Fiora, sedangkan Fiora menjerit kesakitan. "Mah, sakit!" Fiora menjerit kesakitan seraya mencengkram tangan ibunya. "Sabar sayang, kamu harus bisa menahannya," ujar Widya. Sejujurnya ia tidak tega, tapi semua itu demi kebaikan putrinya. Janin yang masih segumpal darah itu berhasil keluar. Tubuh Fiora sampai bergetar hebat demi menahan rasa sakit luar biasa. Widya yang melihat itu tersenyum. Kini putrinya sudah terbebas dari anak haram yang nantinya bisa mempermalukan keluarga. "Terima kasih, Mbah, ini bayarannya." Widya memberikan sebuah amplop yang berisi sejumlah uang. "Sama-sama. Setelah 2 hari perutmu akan kembali seperti semula. Tidak akan terasa sakit lagi," kata Mbah Sariem. Sedangkan Fiora hanya mengangguk. Setelah itu Widya berpamitan lalu membawa putrinya untuk pulang. "Mah, perut aku sakit banget." Fiora meremas perutnya yang terasa sangat sakit. Saat ini mereka sudah dalam perjalanan pulang. "Sabar
sayang, nanti juga sembuh kok, kata Widya dengan begitu enteng, tanpa memikirkan bagaimana perasaan putrinya saat ini. Mah, aku nggak kuat lagi. Tangan kirinya terus meremas perutnya, sedangkan tangan kanannya Fiora gunakan untuk mencengkram tangan ibunya. Seketika Widya menoleh, tapi pandangannya berpindah pada kaki putih putrinya. Ada cairan merah yang mengalir di kaki Fiora. Melihat itu Widya mendadak syok, sedangkan wajah Fiora sudah sangat pucat. Ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Fiora, bangun! Widya panik. Wanita itu berusaha untuk menyadarkan putrinya, tapi sayang usahanya gagal. Pak, kita ke rumah sakit sekarang, ujar Widya yang benar-benar khawatir akan keadaan putrinya. Ia khawatir jika sampai terjadi sesuatu yang buruk terhadap Fiora. Widya mengusap wajah putrinya yang pucat. Saat ini ia sama sekali tidak bisa berpikir jernih. Widya hanya bisa berharap semoga putrinya baik-baik saja. Mungkin jika ia tidak membawa Fiora ke dukun, kejadiannya tidak akan seperti saat ini. Niat hati mencari yang murah, tapi ujung-ujungnya pergi yang kemahal juga. Setibanya di rumah sakit, Fiora langsung mendapat penanganan. Widya kini tengah duduk menunggu di ruang tunggu. Wanita itu juga sudah menghubungi Revan, ingin menghubungi Ferdi. Widya belum punya alasan kenapa Fiora sampai dilarikan ke rumah sakit. Widya juga takut kalau suaminya akan bertambah marah. Mah, bahasa keadaan Fiora. Apa yang terjadi padanya? Revan yang baru sampai langsung mencecar ibunya dengan pertanyaan. Tidak bisa dipungkiri, Revan benar-benar khawatir dengan keadaan adiknya itu. Mama tidak tahu, dokter belum keluar. Widya menjawab dengan lesu. Ia takut jika harus kehilangan putrinya. Selang beberapa menit pintu ruangan terbuka. Seorang dokter keluar dari ruangan tersebut. Melihat itu Widya bangkit dan bergegas menghampiri dokter yang menangani putrinya itu. Revan juga ikut mendekat. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya. Bagaimana keadaan anak saya, dok? Tanya Widya dengan raut wajah khawatir. Anak ibu mengalami pendarahan yang sangat hebat, dan setelah kami periksa lebih lanjut lagi, terdapat masalah pada rahim anak ibu. Rahim anak ibu harus segera diangkat, itu pun jika ibu setuju. Penjelasan dari dokter yang menangani Fiora mampu membuat Widya bungkam. Dunianya terasa berhenti berputar. Tidak pernah terbayangkan jika akhirnya akan seperti ini. Sementara itu, Revan masih bingung dengan apa yang menimpa sang adik. Apa tidak ada cara lain, dok? Tanya Widya. Tidak ada, Bu. Dokter tersebut menggeleng. Baik, dok, saya setuju. Widya mengangguk, menyetujui jika rahim Fiora akan diangkat. Kalau begitu, ibu tanda tangani surat persetujuannya, kata dokter Lisa, sedangkan Widya hanya mengangguk. Sejujurnya Revan penasaran dengan apa yang terjadi pada adiknya, tapi untuk saat ini ia tidak bisa mendesak ibunya untuk bercerita. Revan hanya bisa berharap semoga adiknya selamat. Revan merasa jika akhir-akhir ini keluarganya selalu diterpa oleh masalah, entah apa yang dulu pernah diperbuat oleh keluarganya itu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya operasi selesai dan berhasil. Bahkan kini Fiora sudah dipindahkan ke ruang rawat VVIP. Revan menatap wajah adiknya yang nampak pucat. Ingin rasanya ia mencecar ibunya, tapi sepertinya waktunya belum tepat. Ketika Revan hendak duduk, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Terlihat jika Ferdi datang. Pah, suara Revan yang memanggil ayahnya membuat Widya menoleh. Saat ini wanita itu tengah duduk di kursi dekat berangkar di mana Fiora berada. Ferdi melangkah mendekati berangkar. Ia menatap wajah putrinya yang nampak pucat. Setelah itu tatapan Ferdi beralih ke arah sang istri. Ia mempunyai segudang pertanyaan untuk Widya. Karena khawatir akan terjadi keributan, Ferdi meminta Widya untuk bangkit dan mengikutinya keluar.
dari ruangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Fiora sampai dirawat di rumah sakit? Bukan itu saja, Fiora juga baru saja melakukan operasi pengangkatan rahim. Ferdi mencecar istrinya dengan pertanyaan. Seketika Widya bungkam. Haruskah ia menceritakan yang sebenarnya? Widya, jika sudah memanggil nama itu artinya Ferdi sudah sangat marah. Maaf Pak, Widya menghembuskan nafasnya berat. Setelah itu ia mulai menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Walaupun rasanya berat, tapi Widya harus tetap menceritakannya. Ferdi mengusap wajahnya dengan gusar. Entah dosa apa yang ia lakukan. Keluarganya sekarang benar-benar hancur. Anak gadisnya hamil di luar nikah, sedangkan anak laki-lakinya menghampiri mantan kekasihnya, dan parahnya lagi, istrinya sendiri hampir merenggut nyawa anaknya. Ya Tuhan, kenapa semuanya jadi seperti ini? Ferdi kembali mengusap wajahnya dengan gusar. Sementara itu Widya masih diam dan menunduk. Wanita itu tidak berani untuk menatap wajah suaminya. Beruntung Fiora masih selamat. Kamu benar-benar ibu yang kejam. Kamu sudah menghancurkan masa depan anakmu sendiri. Kalau Fiora sampai tahu jika dia tidak lagi memiliki rahim, Fiora akan sangat terpukul. Rahim adalah harta berharga untuk setiap wanita, ungkap Ferdi. Mendengar itu, Widya merasa bersalah, tapi semua itu ia lakukan agar anak haram dalam kandungan putrinya tidak lahir. Pak, Mama melakukan itu agar anak haram yang dikandung Fiora tidak lahir. Papa mau punya cucu yang dihasilkan dari perbuatan zina. Widya berusaha untuk membela diri. Ferdi bukannya melunak, justru tatapan matanya semakin mematikan. Kamu bilang Fiora berbuat zina. Lalu apa bedanya dengan Aldo menghamili anak gadis orang? Apa itu namanya bukan zina? Ferdi menatap mata istrinya dengan tatapan nyalang, layaknya seorang harimau yang hendak menerkam mangsanya. Buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya, sama halnya kamu dengan Aldo, kata Ferdi. Seketika Widya menyipitkan matanya mendengar perkataan suaminya itu. Maksud Papa? Widya menatap suaminya dengan tatapan yang bingung. Kamu lupa saat kita menikah dulu, kamu sedang hamil Aldo 4 bulan, ujar Ferdi. Seketika Widya bungkam, tidak bisa mengelak lagi. Ucapan suaminya memang benar, itu hanya masa lalu. Bukankah Papa yang bilang sudah menerima Mama dengan segala kekurangan? Kamu benar, tapi perbuatan dan ulah kamu yang membuatku harus mengakhiri semua ini. Ferdi memotong ucapan istrinya. Widya terlihat bingung dengan apa yang diucapkan oleh suaminya itu. Setelah ini aku akan mengurus surat perceraian kita. Aku benar-benar sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan kita. Ferdi menjeda ucapannya. Laki-laki itu memandang wanita yang ada di hadapannya nampak syok. Dan satu lagi, Fiora dan Revan akan ikut denganku. Besok pagi kamu dengan Aldo bisa angkat kaki dari rumah. Lanjutnya, mata Widya membulat sempurna. Mendengar semua itu, ia tidak menyangka jika Ferdi tega menceraikannya, padahal mereka sudah menikah selama puluhan tahun. Aku tidak mau. Kita bisa memperbaiki semua ini. Aku tidak mau kita bercerai. Widya menolak untuk bercerai dengan suaminya. Sampai kapanpun Widya tidak akan pernah melepas Ferdi. Ia tidak mau hidup miskin seperti dahulu. Kita akan tetap bercerai. Setelah mengatakan semua itu, Ferdi memilih meninggalkan istrinya dan memutuskan untuk menemui putrinya. Ia tidak tahu apa yang akan Fiora lakukan jika sampai tahu kalau dia baru saja melakukan operasi angkat rahim. Di lain tempat, saat ini William baru saja sampai di rumah. Hari ini jadwalnya memang padat. Beruntung tidak sampai larut. Setibanya di rumah, William melihat istrinya yang sedang duduk di sofa ruang tengah. Maura benar-benar tidak menyadari kepulangan suaminya. Saat ini Maura terlihat sibuk. Dengan pipi di tangannya, William mendekat. Istrinya benar-benar tidak sadar akan kehadiran suaminya. Sampai-sampai William duduk di sebelahnya, Maura masih fokus dengan ponselnya. Karena gemas sendiri, akhirnya William berdeham. Seketika Maura terlonjak kaget. Mas udah pulang?
Kok aku nggak denger ya? Maurah benar-benar kaget mendengar deheman suaminya itu. Gimana mau denger? Orang kamu sibuknya sama handphone. Emang lagi ngapain sih? William menyenderkan kepalanya di pundak istrinya, ingin tahu apa yang membuat Maurah sibuk sendiri. Sampai-sampai suami pulang tidak tahu. Pesan dari ayah, Mas. Katanya Fiora ada di rumah sakit. Maurah memberikan ponselnya agar suaminya membaca sendiri pesan dari sang ayah. Memangnya Fiora kenapa? Mendengar nama adik tiri istrinya itu, William memilih untuk mendengar ketimbang membaca pesan tersebut sendiri. Fiora katanya hamil, terus sama Tante Widya dibawa ke dukun bayi untuk gugurin kandungannya. Tapi setelah pulang dari rumah itu, dukun, Fiora mengalami pendarahan. Sekarang dia dirawat di rumah sakit dan baru saja melakukan operasi pengangkatan rahim. Maurah menjelaskan. Mendengar penjelasan dari istrinya, William hanya manggut-manggut. Rasa benci dan tidak suka terhadap mereka rupanya masih mendominasi. Tapi berbeda dengan Maurah, wanita itu merasa kasihan dengan adik tirinya itu. Mungkin itu karma untuk dia, kata William. Seketika Maurah menoleh ke arah suaminya. Tapi kasihan, Mas, aku tidak bisa membayangkan kalau Fiora tahu dia sudah tidak punya rahim, karena rahim adalah aset paling berharga untuk kaum wanita, ujar Maurah. Mendengar itu William hanya diam, merasa bangga dengan sifat istrinya yang ternyata tidak pendendam. Ya sudah, kamu doakan saja yang terbaik untuk dia. William mengusap punggung istrinya dengan lembut, sedangkan Maurah hanya mengangguk. Oh iya, Syakila mana? Tidak mungkin sudah tidur kan? Soalnya baru 5 jam. William mempertanyakan keberadaan putrinya karena setelah tiba di rumah, William tidak melihat putrinya yang mana biasanya sedang bersama dengan Maurah. Syakila nginep di rumah Mama, Mas. Katanya Mama kesepian kalau nggak ada Syakila, ujar Maurah memberitahu. William mengangguk mendengar jawaban dari istrinya itu. Seketika ide muncul di benaknya. Hal tersebut membuat William tersenyum. Mas ngapain senyum-senyum sendiri? Kata Maurah yang merasa penasaran dengan suaminya itu. Kamu gak sadar ya kalau ini kode untuk kita? Syakila harus punya adik biar nanti Mama gak kesepian lagi, saut William. Seketika mata Maurah melotot. Menurutnya Syakila masih terlalu kecil untuk mendapatkan seorang adik. Syakila masih terlalu kecil, Mas, Maurah protes. Tidak masalah, sekarang kita ke kamar. William langsung membopong tubuh istrinya dan membawanya ke lantai atas di mana kamarnya berada. Mas mau ngapain? Tanya Maurah dengan panik. Mau langsung eksekusi mumpung Syakila lagi nginep? Atau kamu mau honeymoon ke luar negeri supaya William Junior segera hadir di perutmu? Jawab William. Seketika Maurah memukul lengan suaminya. Melihat wajah istrinya yang merah merona membuat William tersenyum gemas. Hari demi hari terus berlalu. Sudah seminggu ini Valerie tidak lagi bekerja untuk Alex. Wanita itu merasa jika Alex hanya memanfaatkan dirinya saja. Itu sebabnya Valerie memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lain dan mungkin lebih baik ketimbang harus menjadi wanita panggilan. Erika juga sudah tahu pekerjaan putrinya yang sesungguhnya. Wanita lumpuh itu marah ketika mengetahui jika Valerie bekerja menjadi wanita panggilan, dan yang membuat Erika murka, Valerie pernah melayani mantan suaminya, ayah tiri putrinya. Entah kenapa Erika tidak rela Valerie melayani keinginan bejat ayah tirinya itu. Itu sebabnya Valerie memilih untuk mencari pekerjaan yang lainnya, apapun itu asalkan bisa menghasilkan uang. Jujur, Valerie menyesal sudah mengkhianati William. Andai saja ia tidak tergoda bujuk rayu Alex, mungkin saat ini ia sedang berbahagia. Dan Valerie merasa cemburu ketika melihat mantan suaminya bersama dengan istri barunya itu. Mah, aku berangkat sekarang ya. Valerie berpamitan. Wanita itu kini bekerja menjadi pelayan restoran. Jujur, jika ada yang lain, Valerie akan mencari pekerjaan yang lain. Tapi untuk saat ini hanya itu. Dan Valerie baru bekerja 3 hari. Iya, kamu hati-hati di jalan, kata Erika.
Usai berpamitan, Valeri bergegas keluar dari rumahnya. Wanita itu melangkah menuju jalan raya untuk menunggu pesanan ojek online. Tiba-tiba saja, sebuah mobil berhenti tepat di depan Valeri. Wanita itu menyipitkan matanya karena ia sangat mengenal siapa pemilik mobil tersebut. Ingin menghindar, tapi tiba-tiba pintu mobil terbuka. Seorang laki-laki keluar dan langsung mencekal pergelangan tangan Valeri. "Mau kabur kemana kamu?" bentaknya. Dengan terpaksa Valeri mengurungkan niatnya, ingin berteriak meminta tolong juga percuma. "Tolong lepaskan aku. Sekarang di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, dan aku tidak mau kamu manfaatkan demi mendapatkan uang yang banyak." Valeri memohon agar Alex mau melepaskannya. Laki-laki itu adalah Alex. "Cepat masuk." Alex mendorong Valeri ke dalam mobil. Setelah itu Alex masuk ke dalam dan segera melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. "Alex, tolong turunkan aku. Aku harus berangkat bekerja." Valeri memohon, berharap Alex mau menurunkannya. "Kerja jadi pelayan restoran, berapa gajinya kerja kayak gitu?" Alex menatap mantan kekasihnya dengan tatapan meremehkan. "Itu bukan urusan kamu. Daripada kerja sama kamu, duitnya tidak sesuai dengan tenaga yang aku keluarkan," ujar Valeri yang nampak kesal. Mendengar itu Alex justru tersenyum. "Untuk yang sekarang, duitnya akan langsung kamu terima. Bagaimana?" Alex menawarkan. Hal tersebut membuat Valeri menoleh dan menatap mantan kekasihnya itu. "Kamu tidak bohong kan?" tanya Valeri. "Untuk apa bohong? Sekali main kamu bisa mendapatkan uang ratusan juta. Kamu tidak sayang ketimbang jadi pelayan restoran?" Alex membujuk Valeri hingga akhirnya Valeri yang memang membutuhkan uang banyak luluh dengan bujuk rayu Alex. Laki-laki itu tersenyum ketika mendapat persetujuan dari Valeri. Tanpa pikir panjang ia langsung membawa mantan kekasihnya itu ke apartemen. Tidak butuh waktu lama mereka sampai di apartemen. Valeri menyipitkan matanya karena mereka tidak berada di apartemen milik Alex. Entah milik siapa, atau mungkin Alex membeli apartemen lagi, tapi sepertinya tidak. Merasa penasaran, akhirnya Valeri menanyakan tentang apartemen tersebut. "Ini apartemen siapa?" tanya Valeri. "Punya pelanggan kamu. Udah masuk sana, orangnya udah nunggu," jawab Alex dan meminta Valeri untuk segera masuk ke dalam. "Kenapa nggak di apartemen kamu saja?" kata Valeri. "Dia mintanya di sini," saut Alex. "Tapi aman kan?" lagi Valeri bertanya. "Aman, ya sudah aku duluan." Alex melangkah meninggalkan Valeri yang berdiri di depan apartemen milik pelanggan barunya itu. Setelah berpikir cukup lama, Valeri memutuskan untuk memencet bel. Pintu terbuka. Seorang laki-laki menyambut kedatangan Valeri. Bahkan laki-laki itu langsung menarik tangan Valeri untuk masuk ke dalam. Tidak banyak bicara, laki-laki dengan kemeja berwarna biru itu langsung membawa Valeri masuk ke dalam kamarnya. "Kita langsung mulai. Aku penasaran dengan pelayanan kamu," ucap laki-laki itu seraya memandangi penampilan Valeri.